Hai semua, salah satu jembatan yang paling ikonik adalah jembatan Øresund yang menghubungkan antara Denmark dan Swedia. Jika dilihat dari atas, maka seolah-olah jalan yang ada pada jembatan ini menghilang di tengah laut. Pembangunan jembatan Øresund ini juga sangat rumit dan banyak tantangan karena jembatan ini terdiri dari pulau buatan dan terowongan bawah laut. Karena itu untuk membangun jembatan Øresund ini menghabiskan biaya yang sangat besar yang mencapai puluhan triliun rupiah. Dan berikut ini adalah mega proyek jembatan yang terpanjang di Eropa. Jembatan Øresund mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1999. Jembatan ini menghubungkan antara kota Copenhagen, yang merupakan ibu kota di Denmark, dengan kota Malmö yang merupakan kota terbesar ketiga di Swedia. Panjang total jembatan Øresund ini adalah 15,8 km, yang terdiri dari 7,8 km jembatan di atas laut, pulau buatan yang bernama Peberholm sepanjang 4 km, dan terowongan bawah laut yang bernama Drogden Tunnel sepanjang 4 km. Jembatan ini terdiri dari 2 dek, untuk dek atas dilalui oleh kendaraan mobil, sedangkan untuk dek bawah dilalui oleh kereta api yang memiliki kecepatan maksimum hingga 225 km per jam. Untuk biaya pembangunan jembatan ini juga sangatlah besar, yaitu mencapai 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 65,2 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Dan setiap pengendara yang akan melewati jembatan Øresund ini akan dikenakan biaya sebesar 50 US dollar. Untuk membangun jembatan Øresund ini, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, jembatan harus dibangun cukup tinggi supaya kapal laut bisa melintas di bawahnya. Kemudian tantangan yang kedua, apabila jembatan Øresund ini dibangun terlalu tinggi, maka dikhawatirkan pilon atau tower jembatannya dapat mengganggu jalur penerbangan di Bandara Copenhagen di Denmark, yang mana lokasinya ini tidak jauh dari jalur tersebut. Oleh karena itulah, jembatan ini dikombinasikan dengan terowongan bawah laut untuk mengatasi masalah tersebut. Saat rancangan jembatan dan terowongan telah disetujui, tantangan lain muncul, yakni tidak ada pulau untuk melakukan transisi dari jembatan ke terowongan. Dan untuk mengatasinya, akhirnya dibangun sebuah pulau buatan yang diberi nama Peberholm. Pembangunan proyek jembatan yang menghubungkan antara Copenhagen dan Malmö ini harus selesai dalam waktu 5 tahun, yang meliputi jembatan kabel stay, pulau buatan, dan terowongan bawah laut. Sedangkan untuk pembangunan pulau buatan itu sendiri harus selesai dalam waktu 14 bulan, oleh karena itulah pulau buatan tersebut dikerjakan terlebih dahulu dalam prosesnya. Proses pembangunan pulau buatan diawali dengan membangun perimeter, dan perimeter ini dibangun dengan cara menimbun air laut dengan bebatuan dari pertambangan di Swedia. Total bebatuan yang ditimbun tersebut berjumlah 18 juta ton, yang dibawa dengan menggunakan 16 kapal tongkang, dan selama proses penimbunan tersebut menggunakan sistem GPS agar tepat pada lokasi yang telah ditentukan. Fase berikutnya adalah pengerukan material dasar laut untuk membuat parit. Nantinya parit ini bertujuan untuk membuat jembatan dan terowongan bawah laut. Sebanyak 11,5 juta meter kubik material dikeruk di dasar laut setiap harinya. Pengerukan tersulit adalah membuat parit yang akan digunakan untuk membangun terowongan bawah laut, di mana kedalamannya ini mencapai 11 meter dan lebarnya 46 meter sepanjang 4 km. Fase berikutnya adalah pembangunan terowongan bawah laut. Terowongan ini menggunakan sistem segmen yang berjumlah 20 segmen, dan tiap segmen tersebut memiliki panjang 175 meter, lebarnya 38 meter, dan tingginya 8,5 meter. Untuk pembuatan segmen-segmen tersebut membutuhkan waktu sebulan, dan total waktu untuk membuat semua segmen tersebut adalah 20 bulan. Nantinya segmen-segmen tersebut akan ditenggelamkan ke dasar laut, kemudian agar tepat posisi penurunannya mereka menggunakan GPS. Lalu dalam pembangunan jembatan, dikarenakan Selat Øresund ini hanya memiliki kedalaman 7,5 meter, sehingga untuk membawa pondasi jembatan ke lokasinya tidak bisa dengan cara diapungkan. Namun dengan cara lain, yakni dengan cara dibawa menggunakan floating crane yang bernama Svanen, yang mampu mengangkat beban lebih dari 8.000 ton dan memiliki tinggi 100 meter. Ketika sampai di lokasi, pondasi tower akan diturunkan dan dipantau dengan GPS pada lokasi yang sudah digali sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah pemasangan double deck.
Double deck pada jembatan Orsun ini memiliki berat 5.500 ton dan untuk membawanya menuju ke lokasi juga menggunakan Svanen. Double deck tersebut masing-masingnya memiliki panjang 140 meter dan lebarnya 23,5 meter. Serta dirancang agar aliran udara di dalamnya itu tetap di bawah 60% sehingga kelembapannya selalu terjaga supaya tidak terjadi karat. Setelah jadi, jembatan ini ditopang dengan 4 pilon atau tower utama yang masing-masing tingginya 204 meter. Untuk tinggi jembatan ini dari permukaan air laut adalah 57 meter, panjang bentang double deck jembatan utama adalah 490 meter yang terdiri dari 160 kabel dan memiliki lebar 23,5 meter.